Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Bersama Kang Dedet. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tempat asik belajar matematika. Pada kesempatan ini kita akan membahas sistem koordinat Kartesius. Sistem koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X atau absis dan koordinat Y atau disebut juga dengan ordinat dari titik tersebut. Dalam sistem koordinat Kartesius dua dimensi terdiri dari sumbu X atau disebut juga dengan sumbu horizontal seperti ini, dan sumbu Y atau sumbu vertikal. Nah, seperti ini. Itulah dalam sistem koordinat Kartesius, jadi terdiri dari dua sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kedudukan suatu titik ditulis dalam dua angka yang berurutan, misalkan dalam kurung X, Y, di mana X menunjukkan letak titik dari sumbu X positif, sedangkan Y menunjukkan letak titik dari sumbu Y positif. Contoh, diketahui titik A dalam kurung 4,2, B min 5,1, C 6,3, D min 2, min 7. Cara menggambarnya titik-titik tersebut sebagai berikut. Jadi bagaimana cara menggambarnya? Perhatikan langkah-langkah berikut. Cara menggambar titik A dengan koordinat 4,2. Koordinat titik A 4,2 artinya titik A berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kanan sumbu Y, serta berjarak 2 satuan dari sumbu X dan berada di atas sumbu X. Bagaimana cara menggambarnya? Perhatikan garis terputus-putus yang berwarna merah berikut ini. Hasil dari perpotongan garis terputus-putus yang berwarna merah itu adalah titik A. Sekali lagi, titik A itu adalah hasil dari perpotongan garis yang berwarna merah. Itulah titik A. Cara menggambar titik B yang berkoordinat min 5,1. Koordinat titik B min 5,1 artinya titik B berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kiri sumbu Y.
serta berjarak 1 satuan dari sumbu X dan berada di atas sumbu X. Bagaimana cara menggambarnya? Perhatikan garis terputus-putus yang berwarna merah. Hasil dari perpotongan garis terputus-putus yang berwarna merah, titik potongnya itulah titik B yang berkoordinat min 5,1. Itulah cara menggambar titik B min 5,1. Jika absisnya negatif, maka letaknya di sebelah kiri sumbu Y. Jika absisnya positif, maka letaknya sebelah kanan sumbu Y. Jika ordinatnya bernilai positif, maka letaknya di atas sumbu X, dan jika ordinatnya bernilai negatif, terletak di sebelah bawah sumbu X. Itu patokan untuk menentukan positif atau negatifnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Cara menggambar titik C dengan koordinat 6, min 3, di mana absis positif dan ordinat negatif. Koordinat titik C 6, min 3 artinya titik C berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kanan sumbu Y, serta berjarak 3 satuan dari sumbu X dan berada di bawah sumbu X karena bernilai negatif, jadi di bawah sumbu X. Bagaimana cara menggambar titik C dengan koordinat 6, min 3? Nah, perhatikan garis terputus-putus yang berwarna merah. Hasil perpotongan garis terputus-putus yang berwarna merah itulah letak titik C. Cara menggambar titik D dengan koordinat min 2, min 7. Di sini absis dan ordinat bernilai negatif. Koordinat titik D min 2, min 7 artinya titik D berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kiri sumbu Y, serta berjarak 7 satuan dari sumbu X dan berada di bawah sumbu X. Berikut cara menggambarnya. Perhatikan garis terputus-putus yang berwarna merah. Hasil perpotongan garis terputus-putus yang berwarna merah itulah letak titik D. Berikut gambar titik D-nya yang berkoordinat min 2, min 7. Kuadran pada koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius terdiri dari 4 kuadran. Yang pertama, kuadran 1 di mana X, Y, X-nya positif dan Y-nya positif. Letaknya sebagai berikut. Kuadran kedua di mana X bernilai negatif dan Y bernilai positif. Letaknya
sebagai berikut. Kuadran ketiga di mana X bernilai negatif dan Y bernilai negatif. Letak kuadrat ketiga, sekali lagi, letak kuadran ketiga adalah sebagai berikut. Yang terakhir adalah kuadran keempat, di mana X bernilai positif dan Y bernilai negatif. Letaknya sebagai berikut. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut ini. Titik A, yang pertama, titik A dengan koordinat 4,2 di mana X positif dan Y positif terletak di kuadran 1. Berikut gambar titik A yang terletak di kuadran 1. Berikutnya titik B dengan koordinat min 5,1 di mana X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Terletak di kuadran kedua. Berikut letak titik B di kuadran kedua. Yang ketiga, titik C dengan koordinat min 1,7. Maaf, min 2, min 7. Terletak karena X-nya negatif dan Y-nya negatif, maka terletak di kuadran ketiga. Berikut letak titik C dengan koordinat min 2, min 7. Yang terakhir, titik D dengan koordinat 6,-3 karena X-nya positif dan Y-nya negatif, jadi terletak di kuadran keempat. Berikut letak titik D di kuadran keempat. Itulah kuadran pada koordinat kartesius terbagi menjadi 4 kuadran. Memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan dua garis berikut. Yang pertama adalah garis L. Posisi garis L sejajar dengan sumbu X. Garis L sejajar dengan sumbu X. Untuk titik-titik yang terletak pada garis L memiliki ordinat yang sama atau memiliki nilai Y yang sama, yaitu 3. Garis L juga tegak lurus dengan sumbu Y. Perhatikan, garis L tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi, garis L ini terhadap sumbu X sejajar dan terhadap sumbu Y tegak lurus. Untuk garis L yang sejajar dengan sumbu X, maka memiliki ordinat yang sama, yaitu 3. Jadi, titik-titik yang terletak pada garis L memiliki ordinat yang sama, yaitu 3. Perhatikan garis berikut.
yaitu garis M. Posisi garis M sejajar dengan sumbu Y. Garis M sejajar dengan sumbu Y. Untuk titik-titik yang terletak pada garis M memiliki absis yang sama, yaitu 5. Garis M juga tegak lurus dengan sumbu X. Garis M tegak lurus dengan sumbu X. Jadi, posisi garis M terhadap sumbu Y sejajar dan terhadap sumbu X tegak lurus. Itulah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Demikian pembelajaran hari ini mengenai koordinat, sistem koordinat Kartesius. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan doa akhir menuntut ilmu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.